Oke, baik, terima kasih. Di video kali ini saya Marsen Kohetae. Saya akan mempresentasikan modul 4 dengan judul Perspektif Global dari Visi Politik, Sosiologi, dan Antropologi. A. Perspektif global dari visi politik. Ilmu politik menurut penjelasan Roger F. Sultan dalam Introduction Politik Miram Budirjo tahun 1991 halaman 9 adalah mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Menurut pandangan politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami proses perkembangan. Pengakuan dan hubungan politik menjadi alat perjuangan yang sangat diutamakan. Hal ini tentu saja menjadi modal dasar untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah pergaulan dunia internasional. Nah, dalam perspektif global, Indonesia mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam bidang politik, khususnya bagi negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara non-blok. Bagi Indonesia, pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Indonesia yang berperang pada garis politik luar negeri yang bebas aktif mendapatkan kepercayaan untuk ikut di berbagai penyelesaian pertikaian politik internasional seperti konflik di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepas dari pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju, lebih khusus lagi di negara-negara adikuasa. Pelaksanaan konsep glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau pembaharuan yang digagaskan oleh Gorbak, Presiden Uni Soviet ketika menjadi landasan terjadinya pendekatan antara negara adikuasa. Perspektif global dan perubahan peta politik yang digambarkan di atas membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik global sesungguhnya telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu, banyak negara jajahan termasuk di dalamnya. Indonesia melepaskan diri dari negara penjajah. B. Perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan antara kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia, lingkupnya semakin lama semakin luas dan semakin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang. Ilmu pengetahuan dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik itu material maupun non-material. Artis global dalam interaksi sosial tentu saja ada yang perlu diwaspadai. Ramainya kunjungan wisata Nusantara dan mancanegara di tempat-tempat wisata seperti Pantai Kuta dan Sanur di Bali, Pantai Pengadaran di Jawa Barat,
Senggigi di Lombok, Bunekan di Manado, dan Pantai Hoga di Wakatobi Buton yang terkenal di mancanegara telah menjadi arena interaksi sosial antar negara yang sudah tentu dapat menimbulkan berbagai masalah penyimpanan perilaku individu atau masyarakat. Masalah sosial mengglobal ini merupakan penghancuran umat dalam jangka waktu yang relatif cepat, dapat meracuni generasi muda. Perlu diwaspadai bahwa dalam hal ini kegiatan tersebut bertujuan komersial, namun barangkali juga dapat tujuan politik secara sengaja melakukan potensi sosial budaya dengan memanfaatkan media canggih yang dapat menghancurkan umat. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Sosiologi oleh Harton dan Huhn tahun 1976 halaman 22 didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia, harus mengembangkan kemampuan perspektif global yang akan mengancam kehidupan manusia, selanjutnya mengembangkan metode-metode operasional sebagai alternatif pemecahan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah merupakan peluang bagi bidang ilmu sosial untuk meningkatkan nilai tambah pengabdiannya. Hal tersebut merupakan harapan yang tidak hanya sekedar wacana belaka, tetapi perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. C. Perspektif global dari visi antropologi. Antropologi budaya yang oleh Kwenraningrat tahun 1990 halaman 112 dikatakan sebagai penggantinya ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaan. Nah, didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik keberatan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Konsep kerja yang dikemukakan oleh Hebel yang juga lebih berkonotasi daripada budaya, hasil gerak di tangan dan otot semata-mata. Nah, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Atas dasar peristiwa dan kenyataan yang demikian, apakah Anda menyangka? Barangkali Anda akan mengemukakan bahwa peristiwa dan kenyataan itu hasil kemajuan penerapan dalam pemanfaatan iptek. Dengan pengembangan dan peningkatan daya pikir yang aktif kritis, kita menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap iptek yang hakikatnya adalah produk budaya yang seharusnya kita manusia yang mengendalikannya. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Bersangkutan suasana konduktif terselenggaranya pendidikan sangat ditentukan oleh ketentraman, jaminan, peraturan, kepemimpinan, dan pemerintah yang stabil. Perkembangan budaya atau daya pikir dengan kebudayaan atau hasil daya pikir sebagai suatu kesatuan berjalan menebus waktu dalam mencapai tatanan global. Peristiwa, proses, dan arus global yang demikian sudah menjadi pengetahuan serta pengalaman kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan umat manusia yang makin terbuka, persalingan kebudayaan bukan hanya merupakan tantangan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Manusia yang menjadi dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa terjadi percampuran. Dalam kondisi yang demikian, didasarkan atau tidak telah terjadi persilangan yang demikian.
tidak dapat dicegah, bahkan dilakukan secara sengaja pada aspek-aspek tertentu, bahkan sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia dan bahkan oleh negara-negara di dunia ini. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan.